Selamat pagi Bu Vero dan juga Pak Andreas. Nama saya Roland Daily. Saya dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 19. Pada kali ini saya akan membahas proses kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Amerika Serikat. Pada kejadian ini, banyak sekali korban jiwa yang meninggal atas pengebuman Jepang terhadap Pearl Harbor. Dan tentu saja Amerika tidak akan diam dan menyatakan perang terhadap Jepang. Pembalasan Amerika Serikat terhadap Jepang pun tersampaikan. Amerika Serikat membuat dua bom atom yang dijuluki dengan nama Little Boy dan Fat Man. Bom yang dijuluki dengan nama Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan bom atom yang dijuluki dengan nama Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua bom atom ini membuat dampak yang sangat besar terhadap negara Jepang, sehingga negara Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang terhadap Amerika Serikat disiarkan langsung oleh Kaisar Hirohito di radio. Dan pada tanggal 2 September 1945 diadakannya pertemuan antara Jepang dan Amerika Serikat di kapal USS Missouri dan dilakukannya tanda tangan dokumen kapitulasi Jepang. Sekarang kita akan beralih ke negara Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama yang langsung memanfaatkan kekalahan Jepang dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat Hiroshima dibom atom, dua tokoh pergerakan Indonesia yang bernama Soekarno dan Muhammad Hatta sedang sibuk dalam sidang Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia yang kemudian diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara pada saat Nagasaki dibom atom pada 9 Agustus 1945, dua tokoh pergerakan Indonesia itu bersama mantan ketua BPPKI Rajima Widyodiningrat sedang melakukan perjalanan rahasia ke Dalat, Saigon, Vietnam. Mereka akan menemui Panglima Angkatan Darat Jepang wilayah Asia Tenggara yang bernama Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi mengundang Soekarno-Hatta dan Rajiman ke Vietnam karena Jepang ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pertemuan itu untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan. Di situ, pemerintah Jepang menjanjikan memberi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jenderal Terauchi juga mengatakan pelaksanaan kemerdekaan dapat dilakukan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa baru disusul pulau lainnya. Selain itu, Jenderal Terauchi menyerahkan wilayah Indonesia yang akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada akhir pertemuan itu, Terauchi mengucapkan selamat kepada tiga tokoh pergerakan Indonesia itu. Pertemuan itu diakhiri dengan jamuan minum teh. Setelah itu, pulanglah mereka dan kembali ke tanah air. Saat kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Coney's Plain, tapi kantor tersebut kosong. Akhirnya Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subadjo pergi menemui Laksamana Muda Maeda, yang pada saat itu Laksamana Muda Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Kabar menyerahnya Jepang terhadap sekutu mulai terdengar di siaran radio. Namun, Soekarno dan Hatta masih bersikukuh untuk tidak terburu-buru dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta menginginkan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan rancangan PPKI, tetapi Sultan Syahrir dan kawan-kawan menolaknya karena mereka menganggap bahwa PPKI adalah akal-akalan dari negara Jepang. Situasi pun mulai memanas. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuan golongan muda menculik Soekarno-Hatta untuk menghindari pengaruh Jepang dan mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena banyak desakan dari golongan muda, akhirnya muncullah sebuah keputusan. Dengan berbagai pertimbangan, kedua pihak akhirnya setuju untuk melaksanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Di sana mereka menetap di rumah Laksamana Maeda. Di sanalah mereka membuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan naskah proklamasi Indonesia melibatkan tiga tokoh nasional, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subadjo. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakannya
Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Pak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai titik tolak perubahan hukum nasional, sebagai awal mula terbentuknya NKRI, dan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saling menghargai dan menghormati sesama, dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama. Nama saya Roland Christopher Divasudari dari Kelas 12 IPS 2 nomor 119. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.